Apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa anak kecil pemutus saf? Bila iya, bagaimana bila kami ingin mengajak anak kecil belum balik belajar sholat berjamaah? Apakah memang posisinya harus di paling belakang, tidak boleh berada di tengah-tengah orang dewasa? Tidak dikatakan, tidak ada lafaz hadis yang mengatakan anak-anak pemutus saf, tapi yang ada adalah memang kalau anak-anak itu masuk dalam saf kemudian mereka keluar bermain-main, gitu, maka yang berdiri di saf harus merapatkan. Kalau tidak berarti terjadi pemutusan saf. Itu betul, gitu kan? Tapi kalau anak-anak masuk dalam saf dianggap memutus saf, itu tidak benar. Itu tidak benar. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya kan gitu. Sahabat-sahabat Nabi yang masih muda-muda, itu waktu mereka mulai belajar hadis dari Nabi SAW dan mereka ikut berjamaah sholat di masjid, itu mereka belum balik. Abdullah bin Umar itu pertama belajar hadis umur 9 tahun bersama Nabi SAW. Abdullah bin Abbas umur 10 tahun. Memang anak-anak muda, anak-anak masih kecil-kecil, belum balik malah pada saat itu. Tapi mereka ikut berjamaah di masjid. Abdullah bin Umar mengatakan tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid selama beliau memang tidak ada udzur, beliau selalu hadir di masjid, gitu kan? Jadi memang beliau hadir di masjid, jadi tidak ada masalah itu. Makanya saya sarankan ikhwah-ikhwah yang mau ajak anaknya untuk belajar mengajar mereka berjamaah, biasakan dulu kiat ini, jalankan ya. Biasakan yang poin pertama, anak kita ikut dulu sholat di rumah. Kita lagi sholat sunnah, ajak anak kita sholat di sebelah, gitu kan? Biarin dia terbiasa dulu dengan gerakan-gerakannya. Jadi dia mengenal, berdirikan di sebelah kita supaya dia mengenal saf, gitu kan? Rangkul pada saat selesai sholat kalau dia masih lari-lari. Bahasakan walaupun dia belum bisa ngomong. Saya berapa kali terapin ke anak-anak saya. Jangan dianggap anak karena belum bisa ngomong berarti dia tidak paham, enggak. Ya, coba ngomong. Ya, walaupun belum mengerti, anak-anak saya banyak yang dari kecil masih mungkin belum setahun saya ajak ngomong kadang-kadang. Ya, saya ajak ngomong ya dengan kalimat-kalimat yang saya harapkan supaya jadi baik. Insya Allah jadi anak solihah ya nak, insya Allah jadi anak soleh ya. Dinasihatin, di ngomongin. Kalau saya lagi sholat di sebelah saya, sering anak saya laki-laki ikut. Lalu saya setelah dia lari-lari, saya ajak lagi duduk ya di sebelah saya nasihatin lagi. Walaupun dia masih belum mengerti, belum 2 tahun, tapi saya ngomong sama dia. Orang kalau sholat nggak boleh lari-lari ya, dinasihatin saja. Nanti satu waktu tiba saatnya di mana dia sholat. Kalau kita sholat dia tahu, dia berdiri di sebelah kita, ruku dia ruku, kita sujud dia sujud. Dan itu sudah mulai dilakukan oleh anak saya yang belum 2 tahun sekarang. Awalnya dia lari-lari. Setelah saya coba nasihatin begitu, saya sholat dia berdiri di sebelah saya. Saya ruku dia mulai bisa ruku, saya sujud mulai bisa sujud, gitu kan? Dia sudah mulai faham kalau sholat tidak boleh lari ke sana sini. Nah itu layak antum ajak ke masjid. Jangan belum tahu sholat antum ajak, nanti kacamatanya orang diambil, nanti dia lari-lari di saf. Kan gitu, jadi masalah. Lebih baik jangan, gitu kan? Jadi jangan sampai niat baik itu malah terganggu karena kita belum menerapkan kiat-kiatnya. Jadi pertama, didik dulu dia dengan masalah sholat, gitu kan? Biasakan anda sholat berjamaah dengan dia. Sambil yang kedua dinasehatin, diingatkan, ngomong saja. Ya, insya Allah akan Allah sampaikan ke dia. Dengan saf anak-anak, datang dalam hadis dalam Sahih Bukhari, waktu Nabi SAW mengunjungi rumahnya Anas bin Malik, maka Nabi jadi imam, maka Anas jadi makmum bersama seorang anak yatim di samping Anas. Baru kemudian nenek tua di belakang. Kata para ulama yang dalil bahwasanya anak yatim itu belum balik. Karena meskipun belum balik dia boleh gabung dengan saf orang dewasa. Dia boleh gabung dengan saf orang dewasa. Jadi kalau ada anak kecil kita bawa ke masjid dan dia sudah di saf depan, maka tidak boleh kita pindahkan. Dia sudah datang terlebih dahulu, tetapi jangan letakkan dia persis di belakang imam, tidak boleh. Ini di belakang imam orang-orang yang khusus yang bisa menegur imam. Adapun dia sebelah kanan, sebelah kiri, saf pertama, tidak boleh kita bilang, "Dek, di belakang, Dek." Tidak boleh. Om siapa suruh terlambat? Iya. Banyak di masjid melakukan kesalahan. Anak kecil disuruh belakang, akhirnya kumpulan anak-anak kecil bikin geng di belakang. Ngobrol sendiri. Ini itu kejadian. Harusnya bapaknya kalau bawa anaknya, misalnya sudah mumayyiz bisa diomongin, maka di samping bapaknya biar dia tidak macam-macam. Ya, kalau dia di samping bapaknya kemudian sebelahnya anak kecil juga ngobrol nanti mereka, dan itu kejadian banyak. Maka justru jangan digabungkan anak-anak untuk melatih mereka senang dengan masjid. Ya, kalau ada pun kesalahan kita maafkanlah. Karena kita tidak biasakan anak-anak ke masjid, terus kapan mereka mau ke masjid, apalagi zaman sekarang ini. Anak-anak ini yang ribut-ribut mungkin di masjid, ya, suatu saat mereka akan jadi orang hebat yang bertakwa kepada Allah. Mana suka main-mainnya. Makanya kita siasati. Anak-anak di belakang semua, ya bikin geng mereka di belakang. Mungkin imamnya belum waladhdallin, dia sudah amin di luar. Dan itu kejadian ya. Maka jangan dikumpulkan, ya sudah. Jadi tidak mengapa anak-anak safnya digabungkan dengan orang dewasa berdasarkan dalilnya.